Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Sagittarius, kali ini kita mau cari tahu dulu ya, bagaimana nasib dari relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di tahun 2026 nanti. Apakah hubungan ini masih akan berkelanjutan ataukah akan selesai? Gitu loh ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik. Untuk mengawali pembacaannya, kita lihat dulu ya bagaimana kondisi secara garis besarnya hubungan kamu bersama dengan si dia di tahun 2025 ini. Baru nanti itu kita jadikan sebagai tolak acuan ya, melihat suasana tahun 2026 gitu. Oke, baik, ada Page of Swords di sana, berikut ada energi itu. Kemudian ada di sini, wah, iya. Dan kemudian ada di sini. Oh, oke. Bagus ya, tahun 2025 ini hidupnya kamu ya. Nah, jadi gini kalau melihat. Jadi nampaknya memang boleh-boleh urusan asmara percintaan kamu dengan si dia ini tuh bisa ya kayak drama ya. Kayak dramatis banget gitu loh. Ya. Jadi memang kayaknya banyak tantangannya di sini dalam hubungan kalian. Setidaknya bisa hubungan ini tuh memberikan resiko besar kepada kamu gitu loh ya, dan bahkan bisa gara-gara hubungan dengan dia kamu sempat menghancurkan hidupnya kamu. Misalnya begini, ternyata hubungan ini tuh adalah hubungan yang tidak mendapatkan restu. Kamu bisa aja sempat melawan sama orang tuanya kamu, membangkang kamu sama orang tua ya, karena kamu memilih dengan dia gitu. Kamu rusak relationshipnya kamu dengan orang tua. Nah, sampai sebegitu mari lihat hebatnya dampak hubungan kalian berdua ini gitu. Atau misalnya hubungan ini tuh ternyata hubungan cinta bersegi gitu ya. Kamu sempat merusak rumah tangganya kamu gitu loh. Kacau relationshipnya kamu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan pacarmu. Ya, kalau ini masih pacaran. Karena kamu lebih memilih dengan dia. Gitu loh. Jadi kayak kamu meresikokan apa yang terbaik dalam hidupnya kamu. Ya. Karena kamu sedang berjudi. Boleh berbahagia ya dengan dirinya. Gitu loh. Tapi ya lambat laun, mari nampak kamu bisa aja kayak ada kesadarannya kamu. Loh, aku kok kayak gini ya? Kok bisa-bisanya aku rusak rumah tangganya aku. Kesian istriku, suamiku, anak-anakku. Hanya gara-gara kegilaan cintanya aku ke dia. Nah, bisa kayak gitu kamu kan? Kemudian kamu melakukan perbandingan. Bagaimana sih ketika dirimu bersama dengan dia dan ketika dirinya kamu tanpa dia. Ya, tanpa dia. Ya. Sesuai dengan bagaimana kondisi keadaannya kamu sebelum jumpa sama dia. Jadi bisa-bisa setelah kamu lakukan perbandingan, masih lebih baik kok kehidupannya aku yang lalu sebelum dengan dia ketimbang ketika bersama dengan dia gitu. Nah, di sana ya. Jadi mari lihat untung-untungnya kamu kayak tahun 2025 walaupun kamu di beberapa masa yang lalunya sempat ya tanpa sengaja mau menghancurkan apa yang sebenarnya berharga dalam hidupnya kamu, sudah mulai kamu perbaiki kembali gitu loh. Nah di sana ya, jadi akhirnya ya kamu tahu aja nggak worth it lah memilih dia ketimbang memilih yaitu memilih orang tuamu, memilih karirmu, memilih rumah tanggamu, hubungan pacaran dengan pasangan pacar pertamanya kamu. Nah, kira-kira yang gitu. Ada upaya sempat kamu ngebenerin itu semua. Dulu kamu boleh kan, saking gilanya kamu bercinta dengan dia, berantakan kerjaannya kamu. Taunya kamu pacaran aja gitu ya.
stuck karirnya kamu, stuck bisnisnya kamu, gitu loh. Bukannya duit untuk tambah modal, memperbesar bisnis, malah kamu bisa foya-foya dengan dia, gitu, ngasih duit sama dia, gitu loh. Jadi yang pentingnya mari kamu kemudian boleh sadar ya, sia-sia. Ini mah senengnya cuma seneng sesaat, gitu loh. Tapi resikonya besar. Cepet datang kesadarannya kamu. Mari lihat ya, untuk di tahun 2025. Maksudnya cepet dalam artian tidak berlarut. Nanti sampai tahun 2027 baru kamu paham, sudah semakin besar kekacauan, kerusakan yang kamu lakukan ya, bukan kayak gitu. Ya, cepatnya dalam artian ya tahun 2025 ini kamu udah ngeh, kamu udah sadar gitu. Jadi apa-apalah yang menjadi korban gitu ya, karena pilihannya kamu dulu bersama dengan dia, itu kamu mulai rapikan. Mari lihat. Jadi gini, kayak misalnya kalau kamu sempat merusak rumah tangganya kamu gara-gara dia, kamu boleh kembali lagi kamu ke rumah tanggamu, gitu loh. Kamu kembali lagi memprioritaskan istrimu, suamimu, anak-anaknya kalian. Kembali kamu. Tuh mari lihat ya. Bertanggung jawab kamu yang merusak dan kamu yang merapikan lagi. Kamu yang membangun lagi di situ. Mari lihat. Gitu ya. Nah, kalau berantakan bisnisnya kamu, mulai kamu lagi fokus ke bisnisnya kamu itu. Mari tangkap. Ya. Jadi mulai lagi nih, setidaknya tidak mengalami kebangkrutan kamu ya, tapi setidaknya masih bisa tetap bertahan bisnisnya kamu ini, walaupun mungkin belum nampak ininya ya, profitnya gitu, tapi setidaknya ya tidak sampai tumbang gitulah bisnisnya kamu, gitu ya. Kembali lagi kamu kayak, oh ya aku tanggung jawabnya, aku ini kan sebagai karyawan, mestinya bekerja dengan optimal dong untuk kemajuan perusahaan. Lagian ini kan juga menyangkut karir masa depannya aku, status sosialnya aku, kan gitu kamu ya. Nah di sana. Jadi yang kemudian kamu melihat apa sih yang jangka panjang, yang lebih berdampak positif untuk kamu. Nah itu yang kamu pilih. Mari lihat. Nah jadi ketika kamu kembali merapikan apa yang sempat kacau, bisa-bisa ya akhirnya kamu berubahlah sikapnya kamu ke dia, gitu ya. Beberapa boleh nih perubahannya kamu itu tuh signifikan, bukannya yang main pelan-pelan tapi cepet gitu. Jadi misal ya, kamu blokir dia gitu loh, kamu mengelak perjumpaan dengan dia, kamu mengelak interaksi dengan dia, kamu tinggalkan dia, habis-habisan kamu tinggalin. Mau kayak gimana pun dia berusaha untuk nge-reach out kamu tolak. Gitu. Nggak main tedeng aling-aling kamu, nggak main yang kayak slow-slow, semacam kamu tanda petik PHP-in dia, enggak. Gitu ya. Walaupun dia datang di depan batang hidungnya kamu, tapi bisa kamu kayak mengabaikan dia. Dia sudah tegur sapa kamu boleh itu kayak diem gitu. Atau mungkin kamu boleh tuh bersikap ngomong tegas ya. Sudah, hubungan kita selesai. Gitu. Hubungan kita selesai. Kamu bisa aja di sana. Gitu loh. Kamu sudah angkat baju-bajunya kamu, misal kalau kalian sempat living together gitu ya. Kamu angkat semua baju-bajunya kamu, semua barang-barang perkakasnya kamu, satu biji baut pun ibaratnya gitu ya. Tidak kamu tinggalkan lagi supaya kamu tidak punya alasan untuk datang berkunjung ke tempatnya dia gitu. Bisa di sana. Gitu ya. Mungkin saja kalau kalian misalnya karyawan ya, kamu karyawan, kamu boleh kayak yang milih resign untuk pindah ke perusahaan lain gitu, supaya putus interaksinya kamu dengan si seseorang ini gitu loh. Boleh ya, karena ya fokusnya kamu adalah ngebenerin yang sempat tertunda, terabaikan, dan bahkan yang sempat kamu rusak. Fokus banget kamu. Dan bisa-bisa apa yang tadinya gampang untuk kamu korbankan, boleh. Kamu justru kayak tahun 2025 ini tuh merasa ketakutan justru ya. Benar-benar kehilangan apa yang kamu korbankan tadinya itu.
gitu. Takut kamu bercerai dari istrimu, dari suamimu misalnya, ya. Takut kamu kehilangan, tidak dianggap lagi jadi anak oleh orang tuamu, misal seperti itu. Takut kamu, duit lebih penting daripada cinta-cintaan. Kalau bisnis ini tumbang, gawat ini nanti duitnya, gitu. Takut kamu jadinya. Apalagi nanti kerjaannya aku. Kalau aku ini tuh nggak konsentrasi ke bisnisnya aku gitu ya. Dari mana lagi nih income? Wih, ngeri. Gitu. Nah di sana. Jadi kamu udah memilih prioritasnya kamu. Yang tadinya prioritasnya kamu adalah dia. Kemudian kamu pilih untuk tidak lagi dia. Tapi apa yang sempat kamu miliki. Nah seperti itu. Ya. Atau kemudian gini. Tadinya kamu bukan punya kamu bukannya punya rumah tangga misalnya. Kamu bukannya punya pacar misalnya. Tapi kemudian tadinya kamu tuh punya ideal-ideal ya. Aku pengen tuh kekasihnya aku begini, begini, dan begitu. Tapi begitu ketemu sama dia bisa aja. Keidealannya kamu itu tuh kamu hancurkan, kamu patahkan sendiri. Jadi kamu kayak nerima dia apa adanya. Padahal bisa-bisa ya dia buruk sesungguhnya. Gitu, dia buruk sama kamu. Misalnya gini ya, idealnya kamu adalah pasangan yang penyabar. Tapi dengan dia, kamu lihat dia orangnya emosian. Kamu boleh tuh menghapus list pasangan yang sabar itu ya dari kriteria kekasih idealnya kamu. Ya kamu terima dia, ya udahlah dia memang pemarah. Jadi kayak bisa turun downgrade kamu. Gitu ya. Misalnya kamu tuh tadinya mau kalau pasangannya kamu adalah wanita mandiri, pria sukses. Tapi lihat dia hidupnya mocok-mocok ya, masih berantakan gitu. Tapi kamu ya udahlah biarin aja. Terlibat kamu dalam kerumitan hidupnya dia. Gitu. Mau-maunya kamu gitu loh, mengalami kemunduran gara-gara dia. Nah, akhirnya di sini tuh kamu bisa sadar, waduh, nggak boleh laku kompromi. Terlalu kompromi seperti ini. Ya, hanya demi mau bersama dengan dia, nggak boleh lagi. Hidupnya aku jadi kok nggak sejahtera ya. Kok jadi makin banyak kerumitan ya, gitu. Jadi kok jadi banyak tantangan ya. Padahal sebelum ketemu sama dia hidup mah tenang-tenang aja, ngalir enak aja, gitu ya. Nggak mumet kepala karena menghadapi egoisnya dia, gitu. Nah, di sana. Jadi kamu kembali lagi untuk memilih dirinya kamu, ya, dan memilih pasangan sesuai dengan idealnya kamu, gitu loh. Jadi kamu kayak nggak takut kehilangan dia, karena kamu udah makin tahu ya. Ternyata tidak bisa dikompromikan bagaimana karakter-karakter pasangan yang kamu harapkan. Gitu loh. Aku mau banting harga juga. Gini ya, mungkin kamu pikirnya dulu, udahlah biar aja aku banting harga. Asalkan aku bisa dengan dia. Kalau sekarang kamu tahu, tololnya aku, bisa-bisanya aku banting harga gitu ya. Di sana. Marliat memang seseorang ini tuh kayaknya gini. Dia boleh usianya sudah tua, tetapi memang kok kayak pertumbuhan hidupnya dia lambat ya. Mari lihat ya. Jadi memang kayaknya kamu cari masalah ini kalau kamu dengan dia. Gitu loh. Kalau soal maukah dia dengan kamu, mau banget. Tapi ya kayak gitu, kualitasnya dia, mari lihat ini tuh kurang gitu loh. Nggak ada sesuatu yang nampaknya istimewa dari dia. Hanya ngotot-ngototnya dia aja dia mau sama kamu, kan gitu ya. Dia pencemburu, ya, dia tukang ngatur, dia negatif thinking, mari lihat ya. Boleh jadi juga memang dari sisi pekerjaannya dia ya masih lebih stabil lagi kerjaannya kamu dibandingkan dia. Gitu ya, wawasannya kamu lebih luas daripada wawasannya dia. Kok kayaknya memang ini tuh di bawahnya kamu ini kualitasnya, mari lihat. Atau dia bisa aja kaya, dia kaya. Bolehlah kalau dari sisi uang, mungkin saja kamu boleh dapat dari dia. Tapi kayak ada ganjarannya gitu ya. Jadi apa yang dia berikan ke kamu itu tuh harus ada bayarannya gitu lah. Dia ngasih kamu duit, ya misalnya. Tapi dia ngatur kamu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nggak boleh gerak kamu sesuka hatinya kamu. Dikontrol sama dia. Mau pakai baju apa, lipstik apa hari ini.
posesif gitu. Dia kemudian orangnya agresif, kalau marah, kalau tersinggung itu tuh marah-marah, ngomongnya kasar, gitu ya. Skill komunikasinya buruk, ya. Ngomong dan mendengarkan kamu buruk gitu loh. Gampang dia salah paham karena nggak jelas-jelas dia menangkap apa yang kamu omongin, apa yang kamu lakukan. Dia asumsi negatifnya banyak gitu, besar gitu. Ya, dia bisa sesuka hatinya dia, sementara kamu ada peraturan-peraturannya, gitu loh. Ya, dia sebatas mau bersama dengan kamu, tetapi memberikan legalitas kepada kamu dia ogah, nah gitu. Kalaupun kamu misalnya mau dinikahi, tapi kamu jadi istri kedua misalnya. Walaupun dia ingin bersama dengan kamu, tapi kamu adalah pria simpenan misalnya. Gitu. Iya sih. Kok boleh-bolehnya kamu mau sama orang ini ya. Gitu. Tapi ya itu, untunglah kamu sadar, mari lihat. Baik, sekarang kita akan masuk ya untuk melihat bagaimana ceritanya di tahun 2026 nanti. Oke, di situ. Kemudian di situ dan berikutnya situ. Ya. Berikutnya ada ini, ada ini. Oh iya, dia tetap ini nggak mau lepasin kamu, nggak mau dia, gitu loh. Jadi kayak kamu akan lihat upaya-upayanya dia untuk menarik kamu kembali masuk dalam ikatan relationship sama dia. Ini tuh tetap akan dia upayain, gitu loh. Jadi bisa-bisa memang dia ini tuh jadi pengusik bagi kamu nanti, gitu loh. Mengganggu dia nanti. Dia bisa nguntitin kamu, gitu ya. Bisa-bisa lebih gila lagi nih mainnya dia ya. Demi bisa bikin kamunya itu tuh tidak ninggalin dia. Ya. Kalau Marilet boleh ya. Caranya mengintimidasi kamu. Dan jangan-jangan juga sebelum tahun 2026 beberapa sikap intimidasinya dia ke kamu itu tuh memang sudah ada ya. Awas kamu kalau kamu tinggalin aku ya. Nah, gitu-gitu itu loh. Intimidasi. Tahun 2026 intimidasi itu tuh masih ada. Jadi kayak kamu mau, walaupun menurutmu meninggalkan dia adalah terbaik bagi kalian berdua, ya. Tetapi apa yang kamu anggap terbaik yaitu berpisah, bisa-bisa dianggap oleh dia bukan satu hal yang baik, gitu loh. Jadi dia akan mencegah kamu ini. Dia akan mencegah kamu untuk kamunya itu tuh memilih. Maunya dia, kamu stop memilih. Biar aja ikut pilihannya dia saja. Kepatuhan yang dia butuhkan dari kamu. Nanti bisa dia tuh ya. Karena Maria ini orang yang mau nekat-nekat ini. Nggak mikir. Dia impulsif ini, mari nampak. Walaupun usianya dia, mari lihat, ini bukan anak muda lagi nih ya. Tapi nekatnya dia bisa ngalah-ngalahin anak muda gitu loh. Gitu ya. Jadi ada ini gerak impulsif, gerak tiba-tibanya dia. Ini tuh nanti boleh bikin kepanikan bagi kamu. Dan akhirnya pertengkaran. Misalnya tiba-tiba dia datang ke kantornya kamu misal. Ya kan kamu malu dong. Urusan percintaanmu, urusan pribadimu terekspos di kantornya kamu kan gitu. Dengan kedatangan dia gitu loh. Karena bisa. Kamunya jadi marah sama dia. Kesal kamu gitu loh. Kelewatan dia di matanya kamu. Gitu ya. Nah, boleh gini contohnya lagi. Kalau ternyata kamu udah punya istri, kamu udah punya suami. Dia ngedeketin kamu langsung gagal karena kamu blokir dia. Bisa dia cari tuh kontaknya istrimu, suamimu. Ya. Dia bikin tidak nyaman pasangannya kamu dengan harapan ya kalau pasanganmu tidak nyaman, kamu bisa kembali dia miliki. Atau dia boleh gini, dendam. Aku tidak bahagia gara-gara kamu, maka kamu pun tidak boleh bahagia tanpa aku. Gitu. Tidak boleh bahagia. Ya. Nah, seperti itu. Di sana. Jadi ada nih. Ya, sebenarnya dia mau menarik kamu kembali. Tapi caranya dia maksa.
Lah kamu tidak mau dipaksa, siapa sih yang mau dipaksa? Ya gitu ya. Mau dijajah lagi. Sorry, 365 tahun loh Indonesia dijajah, kan gitu kamu kan. Masa mau dijajah lagi gitu ya. Mau dipenjara sama dia, mau dibelenggu sama dia, mau diatur hidup pribadinya kamu sama dia. Ya kamu melawan kan gitu. Nah, jadi jika kemarin kamu banyak menghindar dari dia, bisa-bisa kamu hadap-hadapan frontal sama si dia. Gitu loh. Ya. Karena tadi udah kelewatan dia menurut kamu. Gitu loh. Di sana. Jika selama ini tuh kamu belum blokir, kamu masih hanya diem saja, walau dia chatting, walau dia telepon, nanti boleh kamu jadi ngeblokir dia. Ketika kamu ngeblokir dia, meradang dia. Gitu loh. Jadi boleh dia anggap bahwa tindakannya kamu provokatif. Gitu loh. Kamu melakukan tindakan provokatif. Padahal menurut kamu ya sebenarnya tidak sih kan gitu. Ya memang kamu sudah tidak mau sama dia kan gitu. Nah, jadi menolak dia dengan keras. Upayanya kamu untuk membebaskan dirimu dari relationship dengan dia. Dia tolak dengan keras. Belak-belakan dia tolak kamu. Nekat dia nih. Nekat. Pokoknya tujuannya dia adalah kamu tidak boleh tinggalin dia. Ya, itu tujuannya dia ya. Tapi dari sikapnya dia, itu loh. Dari sikapnya dia bisa-bisa paradoks. Malah bikin kamu pengen cepet lari dari dia. Gitu. Jadi bisa boleh-boleh ini tuh makin repot kamunya. Makin repot dianya. Karena dia berdasarkan dengan dorongan egonya dia saja. Taunya dia yang benar adalah kalian tetap bersama. Walaupun hubungan ini buruk di matanya kamu. Tapi dia bisa itu tidak peduli. Nggak peduli dia. Ada arogansinya dia di sini. Ada arogansinya dia yang ingin mendominasi hidupnya kamu. Dia menjadi Tuhan dalam hidupnya kamu. Ya, ego kan memang pengen jadi Tuhan ya. Ya udah itu nanti di sana. Kamu boleh dipermalukan sama dia, gitu loh. Dia boleh mempermalukan diri dia sendiri. Random ini. Bisa-bisa ya memang nggak terbaca ya dia mau melakukan apa yang jelasnya. Efek dari yang dia lakukan itu mengganggu bagi kamu. Gitu loh. Bisa-bisa tindakan yang nggak masuk akal ini dia lakukan. Contoh, dia baret mobilnya kamu. Dia teror kamu. Dia baret mobil kamu misalnya. Dia kempesin ban motornya kamu. Nongkrong dia di kosannya kamu. Memaksa dia untuk masuk ke rumahmu gitu. Itu loh. Dia marah-marahin istrimu, suamimu, dia ajak duel suamimu, mau dia nih. Ya, dia ngajak tengkar istrimu, gitu. Ya, dia ganggu anak-anakmu, gitu. Dia maki-maki orang tuamu, boleh. Kok bisa-bisa kamu ya terjebak dengan orang kayak gini? Bisa itu, ya. Hal-hal yang nggak masuk akal. Boleh dia lakukan ini, mari lihat di sana. Jadi ya cuman sebelah pihak ya yang masih tetap pengen melanjutkan relationship ini, yaitu pihak dia. Kalau pihaknya kamu kecenderungannya tidak, nggak mau lagi kayak gitu ya. Nah, kalau kalian berdua bahkan di sini tuh sudah sempat terlibat dalam pernikahan ya, kamu ya maunya tuh bercerai dari dia. Misalnya kalian sempat nikah sirih gitu ya. Ya udah, kamu boleh talak dia gitu. Kamu bisa aja talak dia nanti gitu loh. Ya, kamu memutuskan ikatan pernikahan itu gitu. Di sana. Ya. Jadi kayak gimana ya? Memburuk ya. Makin ekstrim buruknya. Gitu. Jika tahun 2025 ini dia lebih banyak kayak ide ya. Ide-ide mau melakukan tindak kejahatan. Ya, tahun 2026 baru nanti dia implementasikan ide-ide mengganggu kamu ini dia lakukan. Gitu loh.
di sana. Jadi ya boleh ya, kamu tuh agaknya hati-hati juga gitu. Jadi kayaknya ya kamu juga menanggung konsekuensi ya, karena kamu sempat memilih dengan dia ya, main-main api kamu ya. Sekarang api itu tuh mencoba untuk membakar kamu. Nah di sana, udahlah kamu uh, sholat tobat lah kamu ya, kalau kamu muslim ya, tobat, sholat tobat gitu. Biar jangan-jangan dengan sholat tobatnya kamu bisa mempengaruhi energinya dia, supaya ndak repot kamu ngadepin dia. Repot, kesusahan kamu ngadepin dia tahun 2026 nanti. Itu loh. Jadi kayak, kan bagus tuh ya niatannya kamu, mau memperbaiki kembali relationshipnya kamu, ya yang sudah sempat kamu rusak. Itu kan bagus ya, kembali kamu mau berbakti sama orang tuamu, kembali kamu setia kepada rumah tanggamu, kan bagus. Tapi menurut dia tidak bagus, karena dia menganggap dirinya, aku korban. Aku korban, enak aja kamu ya, kamu udah dateng, kemudian kamu segampang itu mau pergi dari hidupnya aku, oh enak aja gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kamu boleh masuk, tapi kamu nggak bisa keluar. Nah, kayak gitu, masuk kamu ke perangkap tikus di sini. Itu loh. Dia apa yang dia klaim menjadi miliknya dia, ya harus menjadi miliknya dia. Dan kalau tidak bisa jadi miliknya dia, tidak akan bisa jadi milik siapapun. Gitu loh. Bahagianya kamu, tenangnya kamu, damainya kamu, itu tuh adalah target yang harus dia rusak. Itulah kalau orang marah ya, kalau orang dikendalikan oleh egonya. Jadi karena dia lihat kamu nggak adil sama dia gitu loh, kamu nggak adil sana ya, dan ketidakadilannya kamu kepada dia ya harus dia tagih sama kamu. Itu loh, enak-enaknya kamu udah bikin aku jatuh cinta, tapi kemudian kamu pergi begitu saja gitu lah. Nah di sana ya, aku udah banyak berkorban kata dia, masa pengorbanannya aku ini tuh seperti sesuatu yang kamu lepehkan gitu ya, kamu nggak hargai. Nah, harga dirinya dia bermain di sini. Jadi dia punya alasan kuat melakukan tindak demikian, mengganggu kamu demikian. Dia bilang dia punya alasan sangat kuat, gitu loh. Dan mari lihat dia terus membakar dirinya dia di sini ya, supaya dia punya energi, mampu dalam 12 bulan tahun 2026 minimal 6 bulannya kamu habiskan dengan mumet gara-gara dia. Gitu. Ya itu kalau orang udah menjadi korban ya, ego dia merasa menjadi korban. Gitu loh. Menuntut pembalasan di sana, ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada siapa bacaan ini disampaikan. Ya. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Baik, mari awal dari inisial P, ada pelita, L ada lama, V vitamin, N ada nama, O ada orang, G ada gelas, U udara, F ada fajar, W warna, A asmara, E ada emas, dan K ada kata. Nah, masuk kita ke zodiak di sini. Ada energi dari Scorpio, ada energi dari Aries, Taurus ada di sini, dan berikut ada energi dari Cancer. Menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.